atau Faiz dulu masih kecil, mesti nanya, apa ini Abi? Ini piring yang saya tunjukkan. Jadi langsung ngerti, oh piring begini ini. Tidak lalu, sop non piringnya kan ada. Itu di pondok-pondok pesantren masih banyak pakai teori seperti ini. Di pondok-pondok pesantren, ya karena saya berpengalaman hidup di dua pesantren, pernah di Salafiyah, lalu saya pernah di Gontor, bukan pernah di Gontor, di Salafiyah dan di Gontor. Sehingga kedua-duanya saya punya teori. Di pondok ini belajar Fathul Qorib itu menterjemah, dan terjemahnya ditulis di bawah Fathul Qoribnya. Sehingga kadang-kadang dia ngaji Fathul Qorib itu di situ kiri, ada yang hatam 7 kali, ada yang hatam 9 kali. Berapa kali hatam Fathul Qorib? 9 kali. Ya tentu aja makan. Tapi kalau hatam Fathul Qorib sekali 2 kali, itu berbahaya. Apa bahayanya? Kalau kitab yang dia kaji, yang pakai jenggot itu, misalnya kena banjir atau hilang, dia tidak mampu lagi mengajar Fathul Qorib dengan kitab baru. Dia harus ngaji lagi. Itu sudah pasti. Saya mengalami. Nah, mengapa pesantren itu sudah tahu bahwa yang akan dibaca itu Fathul Qorib, yang akan dibaca Fathul Mu'in? Mengapa kok tidak bahasa Arab yang diutamakan? Mestinya bahasa Arab yang diutamakan. Kalau anak sudah bisa berbahasa Arab, bukanlah Fathul Qorib. Kalau anak bisa berbahasa Arab baik, bukanlah Fathul Mu'in. Sehingga tidak banyak mendapatkan kesulitan. Ada kadang-kadang mereka walaupun bisa bahasa Arab, belum tentu bisa baca kitab. Goblok. Kalau sudah bahasa Arab, kenapa tidak bisa baca kitab? Jangan saudara melihat kuli-kuli jidat yang berbahasa Arab. Kuli jidat berbahasa Arab, tapi tidak bisa baca kitab. Bahasa Arab ambiah namanya. Kalau kita berbahasa Arab yang bagus, sebagaimana yang ada di kitab, bagaimana tidak bisa baca kitab? Saya ini bisa baca kitab karena saya menguasai bahasa Arab. Masa kitab yang sekian jilid harus pakai guru semua? Sampai jenggotnya putus pun tidak akan selesai lagi. Bahasa Arab ini yang penting. Nah di sini kita utamakan bahasa Arab. 1 tahun kita ajarkan bahasa Arab dengan direct method. Ya. Guru materi harus menggiring anak untuk mengenal kosakata langsung, direct method. Ya. Tidak dengan cara memberikan makna terjemah. Maka pada guru-guru kitab, mana guru-guru kitab? Angkat tangan. Guru-guru kitab angkat tangan semua. Saya kalau sedang keliling, umpamanya saya keliling, jangan ada Fathul Qorib yang di bawahnya ada mananya. Saya robek. Tidak ada itu. Fathul Qorib tetap bersih. Tetap bersih. Mufradat tulis di buku tersendiri, buku tulis. Mengapa? Karena sekarang sudah nasional pesantren ini. Kalau dulu pesantren itu benar. Saya ngaji, alhamdulillah utawi sabihi puji lillahi iku kadui Allah Rabbil
fil alamin kang mangeroni wong alam kabeh. Itu ditulis di bawahnya itu. Utawi itu ditulis. Sudah kitabnya nggak bisa dibaca, tertutup dengan jenggotnya. Pernah saya dengan adik saya, almarhum Kiai Muwafiq, dia fanatik dengan Utawi itu. Bilang sama saya, Kak, kalau ngaji tidak pakai sistem Utawi sakit puji, nggak bakalan paham kitab. Karena dia Utawi 100%. Saya bilang, bodoh kamu, kata saya. Kamu tahu nggak kalau di Mesir ada orang alim? Kamu mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i nggak tahu Utawi. Boro-boro ngaji Utawi aja nggak tahu. Alim, kata saya. Di Pakistan ada orang alim, di Malaysia ada orang alim, di Mesir orang, mereka semuanya tidak kenal Utawi. Alim. Utawi itu sesuai dulu 50 tahun yang lalu. Yang pondok pesantren itu nggak ada dari Sumatera mau mandor ke Jawa itu. Ini orang kuliah ini. Nggak ada. Yang pondok di situ jadi orang Jawa, minimal orang Madura. Ngaji dengan Utawi bagus. Dan sekarang orang dari Palembang, ya dengarkan saya ini, dari Palembang ngaji ke Jawa untuk menyesuaikan bahasa Jawanya mungkin 1 tahun minim. Setelah dia mengerti bahasa Jawa setahun minim, ngaji di Sidogiri, ngaji di Tebuireng, ngaji di Reboyo, pulang ke Palembang, mau ngajar di Palembang Utawi. Ini orang Palembang ini nggak bakalan laku. Pondok harus merubah sekarang semuanya itu nasional. Jangan Utawi lagi. Utawi itu kanggo wong Jawa. Lek dia di Jawa buatan kertas. Bukan saya tidak fanatik sama Utawi. Saya itu ngajinya Utawi juga. Nah, maka robah sistemnya. Ya, yang ngajar kitab saya contohkan misalnya, ya saya ambil di tengah-tengah. Misalnya, baca dulu kitabnya, Faslun. Misalnya, baca dulu kitabnya. Setelah baca kitabnya, nanti saya tunjukkan caranya. Faslun, yang ngajar kitab. Al-walimatu alal kursi mustah. Al-walimatu, mana ini pindah-pindah kacamata saya ini. Al-walimatu alal kursi mustahabbatun wal murad biha ta'amun yutakhadhu lil kursi wa qala Syafi'i tasduqu al-walimatu ala kulli da'watin li hadithin sururin wa aqalluha lil muftir satun walil mukil ma tayassar wa anwa'uha kathiratun madhkuratun fil mutawwalat wal ijabatu ilaiha ayyi walimatul wajibatun ay fardu ainin fil asah wala yajibu al aqlu minha fil asah. Misalnya tartib berarti gurunya setelah mencontohkan baca kitabnya is'al tidak masak. Walaupun dulu tidak dipraktikkan bahasa Arabnya, sekarang mulai diteruskan guru-guru kitab itu. Is'al ayyu kalimatin lam tafham. Jadi anak bertanya, Mama al-walima Ustaz? Awla yulimu al-walima. Kalau kamu nanti buat buku kamu langsung dengan bahasa Arab. Kalau dengan Al-Munawwir, Al-Walimah, pesta perkawinan. Kalau dengan bahasa Arab,
yukhadu li jam'in aw li da'watin. Menyiapkan makanan untuk berkumpul dan untuk undangan pesta. Jadi anak-anak sudah dibaca tadi kitabnya sampai pada satu titik, berhenti ustaznya yang membaca kitab bersih. Kemudian is'al ayyu kalimatin lam tafdhal. Asal ustaz, misalnya mamana anwa, oh anwa jam'ah bin kalimat naw, misalnya mamana walima, oh amrun yutahu li jam'in aw li da'watin pesta, misalnya. Lalu anak bertanya tadi, mamana kalimat al-arsu, jelaskan. Al-aris mar'atul rajuli, al-aris rajulul mar'ah, al-arisah mar'atul ar-rajul. Nanti kalau itu pengantin perempuan si laki-laki dan laki-laki si perempuan. Nanti walimatul ars, perkawinan, pesta perkawinan. Wajibatun ay fardu ainin fil aswaq wala yajibul aqlu minha fil aswaq. Masih ada tanya mafradat, jawab mubtada. Ammal ijabatu li walimatul urs min bagatil walakin falaisat fardu ainin bal hiya sunnatun. Teruskan. Jadi man yas'al al-mufradat, jelaskan mufradatnya. Nah, mufradat tidak ditulis di sini. Paham? Hari kita dengan Yahudi wa Nasara. Jangan ditulis di sini maknanya. Tiap anak punya buku mufradat, tulis di luarnya al-mufradat li fathil qarib. Babul walimah, al-kalimat, makna al-kalimat. Tulis. Nah, setelah selesai makna al-kalimat, al-iqrab. Man yas'al fil iqrab. Komanda kuliah, makalan birroki. Ya. Jadi semuanya tahu. Dijelaskan iqrabnya. Faslun al-walimatu alal kursi mustahabbatun. Pesta perkawinan, dalam perkawinan mustahabbatun. Mengapa itu? Dimana kata mustahabbatun? Khobar. Walimatu mutala'un syarat. Gak usah lagi dikasih mem, gak usah dikasih khok, rusak kitabnya. Setelah mufradat, i'rab. Setelah i'rab, kalau ada balaghatul kalam, misalnya kena kata-kata iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Kalau anak kelas 2 tidak usah dijelaskan balaghahnya, belum belajar balaghah. Kalau nanti kelas 5 baru dijelaskan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Min yatil balaghah, taqdimu ma'haqqut takhir wa takhiru ma'haqqut taqdim. Iyaka na'budu iyaka. Mengapa iyakanya didahulukan? Fi'il bil balaghah taqdimu ma'haqqut takhir lil hasr. Jadi lain menerjemahkan bahasa Arab secara nahwu dengan menerjemahkan bahasa Arab secara balaghah. Berbeda. Secara bahasanya iya karena butuh, iya wa iya karena nasta'in. Kepadamu saya menyembah dan kepadamu saya minta tolong. Ilmu balaghahnya tidak begitu. Kalau belajar balaghah, terjemahnya lain. Apa? Iya karena butuh, wa iya hanya. Nah, penghanyaan itu hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta tolong. Itu terjemahnya. Innama Muhammadun Rasul. Muhammad hanya seorang nabi. Kalau diterjemahkan secara bahasanya, innama Muhammad Rasul. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi ingat, innama dalam ilmu balaghah lil hasri. Maka terjemahnya innama Muhammadun syair. Rasul
seorang nabi. Kalau secara bahasanya tidak pakai balawah, la yakhruj min al-fasl illa Muhammad. Tidak keluar dari kelas ini kecuali Muhammad. Terima bahasa. Yang berarti balawah, jelaskan balawahnya. Hanya Muhammad yang keluar. Itu balawah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Hanya Muhammad yang keluar. Dalam segi bahasanya tidak keluar kecuali Muhammad. Nah, an-nafyu wal istisna dalam ilmu balawahnya lil hasr. Maka terjemahnya secara ilmu balawahnya la yakhruj min al-fasli illa Muhammadun. Secara bahasanya tidak keluar dari kelas kecuali Muhammad. Dalam ilmu balawahnya jelaskan hanya Muhammad yang keluar kelas. Nah, begitu nanti belajar kitab, jangan pakai terjemahan lagi, menulis makna di dalam kitab Fathul Qorib. Setiap anak yang ngaji Fathul Qorib di sampingnya ada buku tulis. Bimbing al-mawdu' walimatul arsh al-kalimat, tulis bawahnya. Kemudian al-i'rab. Orang ada i'rab yang agak sulit. Nah, sebenarnya kalau orang sudah punya badannya nahwu, satu halaman cukup ilmu nahwu yang berjilid-jilid itu. Imriti yang saya itu cukup satu bagan. Tulis siapa sih ini? Pinjam ini. Al-asma al-marfu'ah fi dunya wal akhirah. Tidak hanya ini saya membelawanya. Sudah tahu al-mubtada, khabar, ismu kana, khabar inna, fa'il, al-asma al-mansubah fi dunya wal akhirah. Al-mafa'il, maf'ul bih, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. Kasih contoh. Maf'ul mutlak. Darabtu darbatan. Maf'ul li ajlih. Nadabtu al-ma'had ikraman lid-duyuf. Maf'ul ma'ah, ana amsi wa nahro. Hal, tamyiz, apa lagi? Ya tahu lebih sudah jelas. Mafa'il, kemudian hal, khotbah Muhammad qa'iman. Mengapa mansub hal? Tamyiz, al-ustadu aktaru minna ilman. Tamyiz, hal, apa lagi? Doraf. Jadi alfiyah yang 1000 bait itu cukup satu halaman bagi saya. Tulis lagi al-asma al-majrurah. Taqaddamahu harfu jarrin. Tulis harfu jarrinnya ala, bi, dan seterusnya. Al-asma al-majzumah mesti fa'il, mesti fi'il. Fi'il taqaddamahu ismu apa? Harfu jasmin. Nahwu yang sekian kita berjilid-jilid, berarti surat cukup satu halaman. Cari kertas yang besar kardus, saya tulis. Selesai. Jadi yang saudara dulu menghafal alfiyah setengah mati itu, ya. Maka saya katakan, alfiyah itu sebenarnya nahwul wadi itu bukan ilmu agama. Siapa berkata nahwul wadi itu ilmu agama? Bukan agama, nggak ada kaitannya dengan agama nahwu itu. Cuman karena Quran diturunkan di Saudi, bahasanya itu bahasa Arab, kita wajib
paham Quran. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi saudara ini belajar nahwu itu wajib, walaupun bukan ilmu agama. Saya tegaskan, semua santri berkata nahwu itu ilmu agama, bukan ilmu agama itu. Cuman karena yang mengajar yang ngarang nahwu itu orang beragama, contoh-contohnya kadang-kadang ngambil dari Quran, sehingga kayak ilmu agama. Coba lihat nahwunya orang Libanon. Saudara kalau mau ke Libanon hari Minggu, datang ke Libanon. Apa yang terjadi, saudara? Pakai gomis putih, pakai surban putih, pakai egel hitam, itu gereja. Semua gereja itu pakai gomis di Libanon itu. Di Indonesia dicium tangannya, apalagi hidungnya mancung. Datang ke Libanon. Orang Libanon yang Kristen juga belajar nahwu. Nah, kita lalu berkata seolah-olah nahwu itu ilmu agama. Mengapa? Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kita diwajibkan untuk paham Al-Quran. Kita diwajibkan untuk paham hadis. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka hukumnya dan syariat belajar nahwu hukumnya wajib, tapi bukan ilmu agama. Kasih tahu saya. Yang selama ini mungkin saudara menganggap belajar nahwu itu pelajaran agama. Bagi saya tidak. Cuman karena yang larang nahwu itu orang Arab yang beragama Islam, jadi contoh-contoh dalam nahwu itu berbau Islam. Coba nahwu yang dipelajari orang Libanon di gereja-gereja itu, mereka belajar nahwu. Nah, inilah maka nanti pelajaran kitab tolong tahun ini jangan hanya mendengarkan oleh ahli kitab, dilaksanakan. Sehingga nanti anak Tamatul Rahman ngajak Fathul Qoribnya banjir, di bawah air, beli kitab baru, baca. Kalau saudara baca kitab masih berdasarkan kitab yang berjenggot, saudara tidak alim dan tidak paham. Itu saya tegaskan sekarang ini. Saudara baca kitab yang pakai jenggot sama saja dengan baca Quran terjemahan Departemen Agama itu. Tapi saya inginkan Tamatul Rahman, kitab Fathul Qoribnya kena banjir, Fathul Qoribnya kena banjir. Beli kitab, beli toko yang baru, ngajar, sanggup. Itu namanya alim. Gimana? Ada yang mau membantah sama saya daripada ahli kitab ini? Ini kita merubah metode, bukan merubah madhab. Kalau saya berubah madhab, tentu saya salah. Pondok ini madhab Syafi'i, tidak bisa dirubah. Siapapun yang ngajar wajib madhab Syafi'i. Tidak madhab Syafi'i jangan ngajar di sini. Ini saya contohkan pada guru-guru cara membaca kitab ini kayak saya ini. Al-walimatu ala kursimus mustahabbatun wal murabbihatu amun yukhadu lil kursi wa qala Syafi'i asluqul walima ala kulli da'watin li hadithi sururin. Kata Imam Syafi'i, walima itu tidak ada khusus orang kawin. Setiap peristiwa yang menyenangkan, adakan walima, adakan pesta. Misalnya bangun rumah selesai, jadi rumahnya walima. Apalagi yang menyenangkan, ada kejadian-kejadian menyenangkan, bikin walima. Itu kata Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i tasduqu al-walimatu ala kulli da'watin li hadithi sururin. Kejadian-kejadian yang menyenangkan. Anaknya lahir, senang, walimah. Sembuh dari penyakit,
senang, walimah. Nah itu, nanti ada bedanya di belakang bukunya. Ini pada yang ahli kitab. Jadi nanti sewaktu-waktu saya ada kesempatan keliling, dan mungkin akan saya coba keliling. Gimana ngajarnya? Masih pakai jenggot? Ya, nggak laku jenggot itu. Ya, nah ini kepada saudara anak-anakku yang mengajar kitab supaya ikuti Durusulullah. Jadi semua yang akan mengajar bahasa, kalau itu benda, noun, bukan noun, apa bahasa Arabnya? Ismun, ismun aja. Dan yang ingat bahasa Inggris. Semua yang mengajar bahasa Arab, noun, ismun, harus ada bendanya. Tolong pakai kosin agak dikoreksi. Tidak membawa bendanya ke kelas, tolak, jangan ngajar dulu. Mau mengajarkan bergelas, bawa gelas. Mau mengajarkan sendok, bawa sendok. Mau mengajarkan garpu, bawa garpu. Mau mengajarkan pakaian, kolan suat, bawa. Komisun, bawa. Izarun, bawa. Jangan sampai tidak ada bendanya. Dan harus langsung, tidak pakai terjemah. Hadirin kolan suatun, hadirin kolan suatun, hadirin kolan suatun, harus bawa kopiannya. Untuk kelas 1, jangan sampai mengajar tidak membawa benda yang akan diajarkan. Fi'il, verb, praktekan. Kalau tidur, praktekan. Minum, praktekan. Kayak saya, al-ustadu, ana asrobu. Anak asrabul ma'fil kubi. Anak asrabu. Itu namanya ambil kesempatan dalam kesempitan. Memang saya mau minum sambil lalu jadi contoh. Semuanya anak aku. Jangan sampai fikir itu hanya bilang teori. Langsung dipraktekkan perbuatan. Anak amsi, anak ajri, anak-anakmu. Semuanya fi'il dipraktekkan. Benda harus ada barangnya. Minimal gambar. Sekarang perintah. Perintah harus mempunyai gambar semua binatang. Gambarnya gede, foto. Kalau pergi kebun binatang, saya kasih biaya. Berapa? Kartisnya masuk kebun binatang. Ini malah 3 orang. Keluarkan foto binatang tapi yang gede. Paling tidak satu kertas 3 binatang. Paling sedikit. Itu mulai dipersiapkan. Kalau perlu besok pagi mulai ke kebun binatang. Foto semua binatang yang ada itu. Cari bahasa Arabnya. Gimana? Iya, sering hilang. Karena begitu ngajar dibawa ke kelas, enggak dikembalikan ke kantor. Itu mestinya habis ngajar kembalikan ada lemari khusus. Jadi nanti ngajarkan Rasulullah tidak ada lagi yang tidak bawa bendanya. Ya kalau kison nggak mungkin. Orang bawa kuda ke kelas, bawa motor ke kelas. Nah kalau dulu saya punya guru yang mengarang Rasulullah itu, Kiai Haji Imam Subani, itu yang mengarang Rasulullah itu guru saya. Ngajarkan sepeda dia ada di depan kelas. Semua dia siapkan barang, tidak gambar. Sehingga kita itu tahu ayam, kalau perlu nangkap ayam, bawa gajah jatun, dikun, waduh ayam jantan dengan ayam, jangan ngomong,
Ini ayam jangan, bawa aja ayam. Begitu dibawa ke kelas, pasti mungkin kan dibawa. Diku, dikon. Sudah tahu kalau ayam jantan. Gajah jatun. Tahu kalau ayam betina. Insya Allah dengan sistem ini, anak akan langsung. Dan Rasulullah itu sudah nahu. Rasulullah itu nahu. Babnya itu nahu itu. Tanpa belajar nahu tapi nahu. Bab pertama mesti mudzakkar. Tidak ada di bab pertama satu kata yang muannas. Silakan buka dulu. Bab kedua mesti muannas. Tidak ada mudzakkar. Nah, anak bisa membedakan kalau dalika babun, kalau tilka saburatun. Tidak belajar mudzakkar muannas, dia sudah tahu ini mudzakkar, ini muannas. Dengan Rasulullah itu. Bab ketiga baru bab campuran antara muannas dengan mudzakkar. Hebat itu yang Yusuf itu.